insyaAllah bagaimana lahirnya Nabi SAW. Dan Allah menceritakan tentang orang-orang Yahudi ini sebenarnya dalam surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yakun lahum ayatan ay ya'lamuhu ulama'u bani Israil. Apakah tidak cukup menjadi bukti untuk mereka bahwa para ulama Bani Israel bisa mengetahui tentang Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Juga dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 157, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman menjelaskan dan memastikan di dalam Taurat dan Injil memang sudah ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkari wa yuhillu lahum at-tayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'itha wa yada'u 'anhum israhum wal aghlala allati kana 'alaihim falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun. Orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi, Nabi Muhammad SAW, yang buta huruf karena tidak bisa baca dan nulis, itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan Nabi SAW begitu, bukan penghinaan untuk beliau, tapi justru kedudukan Nabi SAW untuk memastikan beliau tidak mengarang-arang Al-Quran itu. Yang mereka temukan dan dapatkan tertulis namanya dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Jadi di Taurat dan Injil itu ada hukum-hukum yang memang berat, ya. Seperti misalnya orang-orang Yahudi di dalam syariat Musa alaihissalam, kalau mereka berbuat dosa besar, berzina kah, riba kah, dosa-dosa besar, kalau mau taubat harus bunuh diri. Hukumnya waktu itu seperti itu, ya. Sebagaimana Musa mengatakan faqtulu anfusakum. Kalau mau taubat ada orang datang, dalam Al-Quran diceritakan Musa alaihissalam mengatakan kalau begitu bunuh diri kalian sebagai bentuk taubat kepada Allah. Ini belenggu. Datangnya Nabi Muhammad SAW menghilangkan itu. Dulu diharamkan bagi mereka untuk atau mewajibkan kisos pada pembunuhan, baik yang disengaja atau tanpa disengaja, tanpa membolehkan membayar dia, memotong anggota badan yang melakukan kesalahan, itu juga syariat. Tangannya salah, tangannya dipotong, walaupun bukan mencuri, gitu kan. Maka ini semua syariat-syariat. Juga membuang atau menggunting kain yang kena najis. Jadi kalau sudah kena najis nggak boleh lagi dikucek, dicuci. Itu syariat Nabi Musa SAW, digunting, dibuang. Ini boleh teman-teman baca di dalam terjemahan Al-Quran, insya Allah ada semua itu dalam surah ini, ya, Al-A'raf 157. Maka orang-orang yang beriman kepada orang ini, Nabi Muhammad SAW, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang turun kepadanya maksudnya Al-Quran, mereka lah orang-orang yang beruntung. Baik, ini sedikit saja selipan tentang masalah orang-orang Yahudi. Sebenarnya mereka sudah mengenal Nabi Muhammad SAW, tapi kita sedang bicara bagaimana Jazirah Arab masuk ke agama Yahudi. Tabban As'ad kemudian mengajak, ya, kedua pendeta Yahudi untuk pergi ke Yaman. Saya ibaratkan tadi, kalau kembali lagi misalnya layar laptop saya ini Jazirah Arab. Kalau Jazirah Arab di daerah atasnya ini kita katakan utara, negeri Syam. Di daerah timurnya ada Afrika, di daerah baratnya ada di daerah timur ada timur ada Afrika, di daerah barat ada Persia. Di daerah selatannya ada Yaman, gitu kan. Pada saat itu Tabban As'ad di tengah-tengah Jazirah Arab ini ada Madinah, Mekah, baru kemudian Yaman, gitu kan. Jadi kalau antum dari Indonesia mau menuju ke Madinah, kalau pesawatnya langsung ke Madinah, itu kita secara jalur peta sebenarnya sedang melewatin kota Mekah, sekitar kota Mekah. Di atas Mekah memang nggak bisa, gitu kan. Dilarang penerbangan, tidak boleh ada di kota Mekah supaya tidak mengganggu orang beribadah. Tapi yang jelas jalan. Jadi Madinah di atasnya Mekah. Tabban As'ad pulang dari Madinah mau kembali ke Yaman, dia lewatin Mekah. Ada satu suku namanya suku Huzail. Suku Huzail ini teman-teman sekalian, mereka tidak suka penduduk Mekah, mereka tidak suka juga penduduk Yaman. Lalu mereka datang pimpinan-pimpinannya kepada Tabban As'ad lalu berkata, wahai raja,
Mau nggak Anda mendapatkan harta yang banyak tanpa ada perlawanan? Kata Taban Asad, tentu saja. Di mana saya bisa dapatkan? Kata mereka, di dalam kota ini, tadinya pasukannya itu istirahat di pinggiran kota Mekah, nggak niat mau masuk ke Mekah, di pinggiran kota Mekah. Lalu mereka berkata, di dalam kota ini ada satu rumah yang diagungkan oleh masyarakatnya, maksudnya Ka'bah. Dan di dalam Ka'bah itu, di dalam tempat itu ada banyak emas. Memang pada zaman itu teman-teman sekalian, saking orang-orang menghormati Ka'bah itu sampai mereka banyak menanam emas di situ. Dikali, ditanam, ditaruh di sekitarnya, ditaruh di dalamnya. Dan itu kalau sudah ditaruh di Ka'bah tidak boleh ada yang ambil. Dianggap itu adalah sesuatu yang sudah diberikan untuk Ka'bah. Maka Taban Asad mengatakan tentu saja. Lalu kemudian dia kirim beberapa mata-mata keliling Mekah. Memang Mekah ini kota yang kecil. Memang di situ ada rumah yang betul ditawafin, dilihat, dimuliakan oleh orang. Dan memang kelihatan banyak emas-emas gitu. Maka setelah melihat keadaan kota kayaknya nggak ada pasukan besarnya nih. Taban Asad tiba-tiba menyuruh pasukannya, siap semua kita serang kota ini. Ambil nih hartanya semuanya. Karena dia tadinya penyembah api, penyembah berhala. Dia nggak tahu tuh Ka'bah apa, dia nggak tahu kota Mekah ini. Begitu pasukan sudah siap semua, dua pendeta Yahudi ini lihat pikirnya mau jalan ke Yaman. Tapi kok pada siapin pedang, pada siapin busur panah, beda, bukan seperti orang mau pulang, tapi orang kayak mau berperang. Mereka tanya kepada Taban Asad, ada apa? Dia bilang, saya mau masuk ke kota ini. Di kota ini informasinya ada sebuah rumah yang dikultuskan oleh masyarakatnya, dan di sana ada banyak emas, saya mau ambil, saya mau rebut. Kata dua pendeta Yahudi ini, demi Allah, sesungguhnya anda telah ditipu oleh suku Huzail. Yang menyampaikan kepada anda ini siapa? Suku Huzail bukan? Iya, suku Huzail. Suku Huzail ini tinggal di dekat kota Mekah. Suku Huzail itu tidak suka sama penduduk Mekah, tidak suka sama penduduk Yaman. Mereka tidak suka anda. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi. Ini pernyataan orang Yahudi ya. Kami demi Allah tidak tahu ada rumah Allah di muka bumi kecuali ini. Cuma ini saja rumahnya Allah. Kalau anda datang akan menyerang, maka anda akan dihancurkan oleh Allah. Enggak mungkin terjadi. Lalu apa saran kalian? Saran kami, anda masuk, anda tawaf di situ, kemudian agungkan dia. Baiklah, kata Taban Asad, kalian ikut dengan saya. Kata dua pendeta, kami enggak ikut. Kenapa enggak ikut? Kan kau yang perintahkan, kalian yang perintahkan. Kata dua pendeta ini, kami pendeta Yahudi. Tidak layak kami tawaf di Ka'bah selama masih ada berhala yang diletakkan oleh kaumnya. Kita sudah ceritakan pada pertemuan kita yang lalu ada satu orang namanya Amr bin Luhai. Orang yang pertama memasukkan berhala Jazirah Arab yang kata Nabi SAW, aku diperlihatkan Amr bin Luhai di neraka, isi perutnya keluar, disiksa sama Allah karena dia yang pertama mengubah ajarannya Ibrahim alaihissalam. Baik, itu ada berhala-berhala. Maka anda saja yang masuk. Dan ini pengakuan yang lain secara histori, orang-orang Yahudi tahu kalau Ka'bah rumahnya Allah. Dan tahu kalau sembah berhala itu enggak boleh gitu kan. Baik, masuklah Taban Asad teman-teman sekalian. Kemudian dia lakukan apa yang diperintahkan. Dia tawaf gitu kan. Kemudian dia berbagi-bagi, dia bersedekah di kota itu. Setelah itu teman-teman sekalian, dia tertidur. Setelah tawaf dia tertidur. Kemudian Taban Asad mimpi pada saat itu, dia mimpi kalau dia meletakkan kain pada Ka'bah. Yang kita namakan sekarang kiswah gitu kan. Jadi awal histori kiswah dari manusia ini, dari Taban Asad ini. Dulunya cuma batu saja. Taban Asad bangun, lalu dia, karena dia raja, orang-orang Mekah juga tahu kalau dia ini adalah raja Yaman. Kemudian dia menyumbanglah, dibuat kain yang bagus, dikemaslah Ka'bah itu. Dia menginap di Mekah sekitar 3 hari. Hari kedua dia mimpi lagi, dia memberikan kain yang lebih bagus. Maka disuruh sama dia buat kain yang lebih bagus. Pada saat itu kain terbagus dari Yaman, kain katun. Dibuatlah kain katun menjadi kiswahnya Ka'bah. Yang didobel. Kemarin kainnya biasa, sekarang kain yang lebih bagus gitu. Setelah itu kemudian dia meninggalkan kota Mekah. Waktu dia tinggalkan kota Mekah, teman-teman sekalian menuju ke Yaman dan tiba di Yaman, dia mulai mengumpulkan para pendeta-pendeta Yaman. Di sini pendeta dalam arti kata memang tokoh-tokoh masyarakat mereka yang menyembah berhala dan menyembah api. Jadi antara berhala sama api ini mereka membagi di Yaman itu sehari sembah api, sehari sembah berhala. Dan mereka punya satu tempat api yang besar sekali di Yaman.
Pada saat itu digambarkan kalau apinya, kalau pintunya dibuka, di dalam ruangan itu ada api, kalau dibuka apinya tuh nyembur keluar sampai sangat jauh, gitu kan. Setiap hari mereka selalu membakarnya ya terus gitu. Menambah bahan bakar, maksudnya dari kayu-kayu, dari batu dan seterusnya. Maka Taban Asad memanggil para pemimpin-pemimpin tokoh masyarakat, sampaikan ini loh agama yang saya baru anut, begini, begitu, begini segala macam. Pendeta yang disuruh ngomong, ternyata mereka nolak. Mereka nggak mau, kami nggak akan tinggalkan sembah berhala dan api ini. Ini sudah kami yakini sebagai Tuhan. Musyawarahlah Taban Asad sama dua pendeta ini, apa yang kita harus lakukan? Baik, coba dakwahin mereka yang mau masuk ke agama ini, sudah berikan hadiah dan seterusnya. Setelah diskusi lagi, ternyata orang-orang masyarakat, mereka ada yang memberikan masukan kepada Taban. Caranya begini saja, kita kan punya api nih, ada api. Api ini rupanya oleh masyarakat Yaman, teman-teman sekalian, ada keyakinan pada saat itu, unik memang ya, tapi ini ya keyakinan. Api ini teman-teman sekalian memiliki pintu gerbang yang besar. Kalau ada dua orang yang bertikai dan tidak ditemukan titik temunya, dua-duanya ngotot, maka dua-duanya diberdirikan di depan pintu gerbang itu. Pintu gerbangnya dibuka, siapa yang pertama dilahap oleh api, dia berarti yang salah. Keyakinan pada saat itu, begitu keyakinan mereka. Maka sebagian masyarakat bilang begini saja, Raja Taban Asad, sekarang berdirikan pendeta anda ini, orang Yahudi ini, dengan orang-orang ini, ya, pimpinan-pimpinan kami di depan api. Siapa yang dilahap api, dia yang salah. Taban Asad musyawarah sama dua pendeta, bagaimana sekarang ini? Maka mereka mengatakan lakukan saja, kami akan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah bisa berikan pertolongan gitu. Baiklah, diberdirikanlah pimpinan-pimpinan penyembah berhala dan api ini dengan dua pendeta Yahudi ini. Begitu dibuka pintu, dengan hikmah Allah, api menyambar pendeta-pendetanya mereka nih, maksudnya kepala-kepala pimpinan penyembah api nih. Lalu mereka sempat lari. Masyarakat menahan mereka. Kenapa lari? Kita mau tahu benar atau salah nih. Kembali lagi. Begitu kembali lagi, dibuka lagi pintu, diserang oleh api. Ternyata mereka yang diserang oleh api itu, dilahap oleh api. Gara-gara kejadian itu, satu negeri Yaman masuk agama Yahudi. Gara-gara kejadian itu, semuanya akhirnya masuk ke agama Yahudi. Dan ini awal cikal bakalnya agama Yahudi yang ada di negeri Yaman. Baik, berjalan waktu teman-teman sekalian, Taban Asad ini meninggal dunia dan datang anaknya bernama Hassan. Tentu histori masuk agama Yahudi ke Yaman seperti anggaplah sudah selesai, clear sampai situ tadi. Tapi kita melanjutkan kisah Yaman dulu. Waktu Taban Asad meninggal, ada anaknya namanya Hassan. Hassan ini orangnya dalam buku-buku sejarah dikatakan orang yang punya percaya diri yang sangat tinggi. Pada saat dia hari pertama jadi raja, sudah dinobatkan segala macam, ya, maka dia berkata, saya ingin menaklukkan dunia, kata si Hassan, anaknya Taban Asad. Maka orang-orang bilang, bagaimana caranya? Negara mana yang mau ditaklukkan? Dunia ini luas. Dan pada saat itu ada Najasyi di Eropa, di Afrika, ada Fir'aun di Mesir, gitu kan? Kemudian ada, maksudnya istilah-istilah raja kan tadi, ada Kaisar di Romawi dan ada juga ada Kisra di Persia. Di antara empat pemimpin dunia ini dan ada Tubbah, Taban Asad tadi di Yaman. Tapi Taban ini kerajaan yang paling kecil dibandingkan empat yang lainnya. Dan di antara empat ini yang paling besar dan kuat waktu itu Kisra, Persia. Ini juga sama penyembah api, gitu kan? Kata Hassan kepada para penasihatnya, siapa negara yang paling kuat di antara empat itu? Kata mereka, Persia. Dia bilang, saya akan mulai menyerang Persia. Padahal pasukannya tidak besar, tapi karena raja orang semua pada ikut. Di tengah jalan teman-teman sekalian, banyak penasihat-penasihatnya, pimpinan-pimpinan pasukannya tidak setuju dengan ini. Ini gimana caranya kalau kita ikut sama orang ini terus kejar Persia? Artinya Yaman pada saat itu dibandingkan Persia. Persia itu teman-teman masuk Irak, Iran, Rusia, seluruh Rusia, sebagian besar wilayah India. Sementara Yaman, satu negeri, sampai sekarang masih dikatakan Yaman, kecil. Artinya cuma paling 10% dari wilayah Persia. Bahkan lebih sedikit dari itu, mungkin cuma 7%-an gitu. Jadi kecil sekali, pasukannya kecil, mau lawan Persia nggak mungkin. Di tengah jalan mereka penasaran, ini gimana caranya memberhentikan Raja Hassan ini. Hassan ini ngotot,
percaya dirinya luar biasa gitu. Padahal mereka ini pada saat itu jumlahnya sedikit. Ini bukan karena mau menyebarkan agama Yahudi ya, bukan karena dia mau sebarin agama, bukan. Memang cuma mau luaskan wilayah saja, nggak bawa-bawa nama agama nih. Maka beberapa penasihat berbicara dengan adiknya Hasan bernama Amr. Ya. Amr ini didatangi oleh beberapa penasihat mengatakan, wahai Amr, bicaralah sama saudaramu ini. Siapa tahu bisa, karena Hasan ini punya kemah, nggak boleh sembarangan orang masuk. Penasihat-penasihatnya pun kalau mau masuk dicek semua badannya, dikeluarin semua senjata-senjatanya, baru boleh masuk. Gitu. Kecuali Amr, Amr ini boleh keluar masuk karena adik kandungnya dan dipercaya oleh si Hasan. Masuklah Amr, dinasihatinlah kakaknya, nggak mau tahu, nggak usah ikut campur, ini urusan saya. Lapor kepada para penasihat, ini gimana nih, kata kakak saya begini. Baik Amr, kalau kamu mau, bunuh kakakmu itu. Hasan ini bunuh. Kalau kamu bunuh, kami nobatkan kamu menjadi raja setelahnya. Rupanya Amr ini mau, karena dia tamak. Otomatis nggak usah tunggu kakaknya mati baru jadi raja, sekarang bunuh selesai. Maka dia masuk ke kemah kakaknya. Setelah dia merasa di waktu-waktu seperti malam, waktu aman, dia membunuh kakaknya. Ini kasih cerita Hasan mati dan Amr menjadi raja Yaman pada saat itu. Amr ini setelah membunuh kakaknya teman-teman sekalian, ini historinya begitu ya. Setelah membunuh kakaknya, dia merasa gelisah, nggak bisa tidur, bingung dia. Ada masalah apa sebenarnya? Sampai berobat sana sini nggak bisa sembuh. Dan dia merasakan siksa ini berbulan-bulan. Terakhir dia musyawarah dengan beberapa pemimpin-pemimpin, gitu kan? Yang ada di situ yang jadi penasihat-penasihat, yang menasihatin dia pada saat itu membunuh dan seterusnya kakaknya. Apa masalah saya ini? Mereka bilang kami nggak tahu. Perlu kita garis bawahi, ini historinya begitu ya. Bagi saya senang cerita historinya. Waktu dia mau membunuh Hasan, banyak penasihat yang menyetujui itu kecuali satu orang. Ada satu orang namanya Dzurru'ain. Dzurru'ain ini nggak setuju. Dia bilang, hai Amr, jangan bunuh kakakmu. Tidak ada orang yang bunuh saudaranya kecuali akan sumpek seumur hidupnya. Nggak bisa. Dia bilang enggak, tapi saya mau jadi raja. Maka Dzurru'ain sempat meninggalkan satu kertas dari kulit surat. Dia bilang peganglah ini, satu waktu kalau dibutuhkan tolong baca di hadapan saya. Kata Amr baiklah. Ringkas cerita dibunuh sama dia kakaknya tadi jadi raja. Sumpek berbulan-bulan, ada tidak bisa tidur, nggak bisa makan. Akhirnya dia musyawarah dengan beberapa orang yang lain selain penasihat-penasihatnya. Mereka bilang, hai Amr, Raja Amr, kalau anda mau hilang dari penyakit ini, caranya cuma satu. Anda harus membunuh semua orang yang menasihatin anda dulu membunuh kakak. Ini historinya begitu. Amr tiba-tiba setuju, baiklah, tangkap semua itu. Penasihat-penasihatnya dikumpul semua, banyak, puluhan orang, bunuh semuanya. Setelah mati semua tinggal Dzurru'ain. Dzurru'ain tadi yang ninggalin kertas. Itu salah satu penasihat yang meninggalin surat. Waktu datang mau dibunuh, dia bilang sebentar, jangan bunuh saya dulu. Saya titipkan surat di tangan anda pada saat anda membunuh kakak anda Hasan. Coba buka, dibuka. Ternyata di dalamnya ada pepatah-pepatah bahasa Arab memang. Yang kurang lebih, Dzurru'ain mengatakan, alaman yashtari saharan binaumin, as-sa'idu huwa man yabitu. Fa amma ahlul Yaman, fakhabat wa khanat. Fa ma'dziratul ilahi lidhurru'ain. Jadi kurang lebih artinya gini. Dia bilang, banyak orang yang melakukan perbuatan seperti kamu, membunuh orang yang sebenarnya tidak layak untuk dibunuh, sehingga akhirnya dia jadi susah untuk tidur. Ini sebelum dibunuh si Hasan. Dia bilang begitu. Kemudian ini sudah menjadi sebuah keyakinan pada saat itu seperti itu. Kemudian akhirnya dia tidak bisa tidur di malam hari dan dia ganti dengan begadang. Penduduk Yaman banyak yang sudah anda yang dibunuh. Penduduk Yaman penasihat-penasihat banyak yang berkhianat, maka rugilah mereka. Tapi karena Dzurru'ain melarang anda untuk membunuh, maka keselamatan dari Tuhan untuknya. Maka akhirnya Amr tidak membunuh Dzurru'ain. Berjalan waktu, Amr pun meninggal dunia, si Raja Yaman. Maka anak-anak Rabi'ah bin Nasr, kembali kepada manusia yang pertama tadi. Rabi'ah bin Nasr ini yang pertama, kemudian ada anak Taban As'ad, kemudian Taban As'ad punya anak Hasan, Hasan dibunuh oleh adiknya Amr, kemudian Amr meninggal. Waktu Amr meninggal, anak-anak Rabi'ah bin Nasr, anak-anak kerajaan ini semua berselisih pada saat itu. Ribut nih, satu sama yang lain ribut, memperebutkan kerajaan.
Sementara politik Yaman kacau pada saat itu, maka ada satu orang perampok jalanan, dia memang kerjanya sama pasukannya, berapa ratus orang, selalu cuma menghadang kafilah lewat, dirampas, menyerang satu kampung, diambil, begitu-gitulah kerjanya. Namanya Khunai'a Dhi Shanatiq. Khunai'a ini, teman-teman sekalian, dia menunggangi keadaan politik Yaman yang pada saat itu lagi kacau. Kemudian dia menyerang istana, lalu merebut istana dari keluarga Rabi' bin Nasr. Akhirnya si orang ini menjadi raja tiba-tiba di Yaman. Namanya Khunai'a. Khunai'a ini orang yang buruk, suka mengambil istrinya orang lain, suka menyita, macam-macam menyiksa. Akhirnya keadaan Yaman sangat memprihatinkan. Gitu. Tentu kisahnya cukup panjang di sini teman-teman sekalian, berhubungan dengan masalah apa saja yang berhubungan dengan kejadian pada saat Khunai'a ini, tapi saya tidak perlu bahas itu karena dia orangnya buruk dan dia buruk akhlaknya. Kalau historinya panjang, mengambil haknya orang, menindas, memukul, membunuh orang yang tidak sejalan dan seterusnya. Akhirnya karena kondisi Yaman pada saat itu tidak nyaman, kurang lebih berjalan sekitar 2 tahun kepemimpinannya, ada satu turunan Rabi' bin Nasr namanya Dhu Nuwas. Dhu Nuwas ini dia yang naik ke istana malam hari, kemudian dia mengambil pisau dan dia membunuh si Khunai'a. Waktu Khunai'a mati, si perampok jalanan yang merebut tiba-tiba kerajaan tadi, maka Dhu Nuwas menjadi raja. Kembali lagi kerajaan kepada anaknya Rabi' bin Nasr. Kurang lebih ini sampai di sini kisah tentang masuknya Yahudi ke Jazirah Arab dan sedikit rentetan tentang keadaan Yaman. Pegangi nama sekarang Dhu Nuwas. Siapa Dhu Nuwas tadi ini? Hah? Salah satu keturunan Rabi' bin Nasr yang membunuh Khunai'ah. Jelas sampai sini ya?